bilang menikah dulu baru boleh berangkat. Oh, gitu. Iya. Oh iya, kalau jadi Kayak makhluk halus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita jumpa kembali di podcast tercinta kita, Pak Arman, Pak Kiai, dan jamaah semuanya, podcast Quran bil Quran. Hari ini termasuk istimewa karena kita akan mendengarkan ya dari jamaah kita tentang pengalaman-pengalaman mereka terkait bertemunya dengan Quran sebelum dan sesudahnya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu pengantar sedikit dari guru kita, Pak Kiai kita, Bapak Ustadz Haji Nadir Musidik terkait dengan podcast Quran ini. Monggo Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Zid ilma rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan. Yayasan Hasanah Kebajikan itu adalah membawai 4 sekolah SD. Alhamdulillah SD-nya maju dan nanti akan buka lagi SD baru yang bilingual 2 bahasa. Dan lagi MTS itu SMP ya. Alhamdulillah juga SMP juga maju. Dan juga ada sekolah SMK juga maju. Dan juga alhamdulillah MA Madrasah Aliyah juga maju. Selain 4 sekolah, Yayasan Hasanah Kebajikan itu ada tahfiz, jadi anak-anak yang tahfiz. Dan juga ada juga produksi roti. Yayasan Hasanah Kebajikan memproduksi roti. Ada juga kebun singkong dan singkongnya sudah berproduksi, sudah dirasakan oleh para jemaah sama anak-anak juga. Dan alhamdulillah pada hari ini spesial day ya. Kenapa? Tamu kita orang hebat-hebat lang. Gimana nggak hebat nih coba? Ini lama di luar nih, konjen. Masya Allah, dulunya itu konjen. Dan yang kedua istrinya Bu Rika ini dosen. Beliau ini dosen luar biasa ya. Dan yang ketiga Bu Frita Sarip, wah di Singapura tinggalnya ini, di Singapura, Masya Allah luar biasa ini. Dan yang keempat CCL, wah CCL ini guru bahasa Inggris saya ini. Guru bahasa Inggris saya ini. Oh, kalau di bahasa Inggris itu waduh kayak makan kerupuk saya. Sekarang muridnya lebih pintar. Guru. Masya Allah. Dan yang sebelah sana itu Bu Yanti. Bu Yanti ini saya kenal sama bapak ibunya, kenal Bu Yantinya, kenal juga sama adik dan keluarganya. Jadi kalau ngaji itu Bu Yanti itu diam aja diam. Ini orangnya tuh halus sekali itu. Ya Allah, luar biasa orangnya. Malu halus. Tapi alhamdulillah biar dia begitu juga cocok sama CCL waktu ke Jogja. Nah yang sebelahnya ini adalah Bu Ita Nur Cahyani. Ini beliau juga orang hebat juga ini. Masya Allah. Terus ada teman-temannya banyak orang-orang yang sama-sama sekolah di IPB dulu rupanya ya. Masya Allah. Dan yang satu lagi yang Jepang ini adalah ini mualaf. Tapi mualaf yang luar biasa istiqomahnya. Nah, jadi nanti kita akan dengarin bagaimana satu-satu mereka. Satu lagi Pak beliau nih. Oh ini sih pilot kita yang jam terbangnya, waduh nomor 1. Jam terbangnya tinggi banget nih. Masya Allah. Angkasa ya. Waduh luar biasa ini. Nah dan satu lagi ini MC kita nih, Kiai kita. Beliau ini orang yang paling istiqomah.
Sederhana orangnya, baik. Ini menjadi MC kita. Ya alhamdulillah dengan kita adanya podcast ini berkah Allah akan mengangkat Quran. Mengangkat Quran berarti mengangkat kita juga di dunia dan di surga, dan juga nambah amal orang tua kita, dan menjadikan anak-anak kita dengan amal kita ini. Anak-anak kita akan dengarkan dulu bagaimana pengalaman tamu-tamu yang mulia ini malamnya. Mungkin dari Bapak Uzi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama terima kasih Ustaz Najamuddin, Alhamdulillah. Ustaz Elang, Bapak semuanya yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih atas undangan untuk ikut sharing ya dalam acara podcast Quran bil Quran. Untuk menyingkat waktu ya, saya ingin sedikit menyampaikan pengalaman saya bagaimana mengenal Al-Quran. Saya sudah diperkenalkan oleh Al-Quran ini sejak kecil. Bahkan sejak Pak Haji turis ya, turis turunan Islam. Ya waktu itu setelah Gestapo ya, itu 65 ya, saya sekitar 68 itu sudah mulai dikenakan Al-Quran dengan ayah saya dan adik-adik saya dikirim ke perkumpulan ya pengajian di kampung lah, untuk belajar Al-Quran. Waktu itu adalah mulai dari turutan. Betul. Turutan itu semacam buku kecil itu ya, itu belajar bukan sama masih turutan ya. Jadi itu kayak Iqra lah. Ya kita belajar alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u, ba bibu ban bin bun dan seterusnya. Nah itu sekitar ada 1 tahun lebih barangkali ya untuk belajar itu saja. Ya. Kemudian dilanjut dengan belajar juz amma. Juz amma, dan itu berlangsung sampai mungkin ada 3 tahunan itu. Baru bisa mulai membaca dan membaca turutan dan Al-Quran. Kalau turutan itu kan isinya kan bukan An-Inun dan Bin-Bun saja, ada potongan-potongan Al-Quran di situ. Kemudian belajar juz amma sampai SMP. Ya, ketika itu sampai kelas 2 SMP ya. Ini ayah saya ini kasihan sama adik-adik saya. Karena apa? Karena setiap hari setelah maghrib sampai kadang-kadang setelah isya baru pulang. Padahal di Wonosobo itu yang namanya hujan di kampung itu ya, akhirnya sakit-sakitan, nggak makan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ayah saya memanggil guru ngaji. Guru ngaji ini kita mengaji seminggu itu 4 kali. Ya, jadi seminggu 4 kali. Saya waktu itu sudah kelas 2 SMP. Nah itu sudah saya dan adik-adik saya sudah bisa membaca Al-Quran. Nah praktis juz amma itu sudah tidak diajar lagi, dan kita mulai dengan membaca Al-Quranul Karim lah, yang bukunya yang tebal itu, yang dari Al-Ma'arif itu, Al-Ma'arif itu. Nah mulai dari situ kita belajar Al-Quran, tapi hanya membaca, Ustaz. Hanya membaca, tidak ada membaca artinya sama sekali, tidak, hanya belajar membaca saja. Nah kemudian saya tidak tahu ya sampai SMA ya waktu itu, sebelum saya masuk kuliah itu. Jadi di situ saya nggak tahu udah berapa kali khatam Al-Quran, udah berkali-kali sih memang, tapi ya itu tadi tidak diperkenalkan dengan artinya, terjemahnya, apalagi pemahaman mengenai isi Al-Quran itu sendiri. Seperti ya umumnya kita di kampung tuh ya. Bahkan guru saya itu mengajarkan kita ini dengan kitab-kitab yang dibaca biasa oleh pesantren, di pesantren. Seperti ada Jurumiyah. Jurumiyah itu Nahwu ya. Iya betul. Nahwu, kemudian tapi sedikit sekali. Kemudian ada namanya takrib, kitab takrib itu adalah fikih. Itu semuanya adalah Arab gundul. Ya betul. Ya, tapi kita hanya diajarkan yang di luar aja, safinahnya aja. Ya, kita belajar di situ memang, tapi ya hanya sekedar saja ya, tidak memahami lebih lanjut.
Nah, oke, di sudah Pak itu ya, SMA ya. Nah, ketika sudah lulus SMA, berarti saya harus meninggalkan guru itu. Ya. Saya sudah dibekali dengan bisa membaca Al-Quran lah, alhamdulillah waktu itu. Kemudian ada satu pesan ibu saya sebelum saya meninggalkan kampung ketika saya lulus SMA. Fauzi, ojo lali sholat. Itu saja satu aja. Ojo lali sholat. Ya, jangan lupa mengerjakan sholat. Itu aja. Oke, jadi ketika saya memasuki tahun 76 ya, saya ke Jogja kuliah di Universitas Islam Indonesia. Tapi jangan dibayangkan bahwa Universitas Islam Indonesia itu isinya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tidak. Itu adalah universitas umum. Ya, betul. Karena saya masuk di Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian saya tuh bergaul dengan teman-teman dari IAIN. Satu kos-kosan tuh semuanya adalah mahasiswa dari IAIN. Yang sekarang namanya UIN ya. Ya. IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Terkenal tuh. Mereka semuanya adalah lulusan pesantren, Ustaz. Ya. Tapi apa yang terjadi? Iman saya malah berkurang, Ustaz. Jarang membaca Al-Quran. Itu. Ya sama mereka juga saya lihat juga jarang-jarang Quran juga. Ya, karena udah dapat ilmu baru barangkali ya. Nah, jadi itulah Ustaz. Jadi iman saya udah turun waktu itu. Jarang membaca Al-Quran kecuali kalau pas saat-saat misalnya buat puasa atau tahlilan, itu saja. Cara keagamaan. Ya, itu aja. Ya. Baik, kemudian itu tadi kurang lebih kita 5 tahun kuliah itu jarang baca Quran. Ya membaca tapi tidak seintens ketika masih di kampung. Itu. Nah, oke, terus kemudian setelah lulus, ya, setelah lulus saya ke Jakarta kan, masuklah ke Departemen Luar Negeri, ya gitu. Kemudian nama saya itu kan resminya nama saya itu adalah Muhammad Fauzi Eko Nugroho, ya itu. Kemudian saya ditempatkan di Yordan, itu tahun 89 ya. Sudah nikah. Sudah menikah. Sudah, alhamdulillah. Nikahnya sama Murika. Oh iya. Tapi kayak ini kayak Orang ini. tuanya harus bilang menikah dulu baru boleh berangkat. Oh, gitu. Kurang lebih Gak boleh pergi sendiri. Orangnya dia ganteng dulunya itu. Alhamdulillah. Ya, terus jadi mungkin karena nama itu ya saya ditempatkan di Yordania. Waktu itu tahun 89 tempatan Yordania, Lebanon masih perang. Masih perang waktu itu. Kemudian sampai di Yordan sudah dengan istri saya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ini mau lihat wisata di mana ini? Dapatlah Gua Kahfi. Ya di Yordan. Ya Yordan. Saya lihat Gua Kahfi gini doang, batu-batu doang. Iya. Jadi itu Ustaz. Jadi ya iman saya begitu aja, blank aja udah. Nah, ketika istri saya kemarin di sini Ustaz menyampaikan mengenai surat Al-Kahfi, saya baru ngeh Ustaz. Oh surat Kahfi ternyata benar, di sana ada dalam surat Al-Kahfi mereka di sana adalah salasa sana wa tis'in sana. Ya. Itu jadi di sana adalah 309 tahun itu ada dalam Quran. Iya betul. Saya baru ngeh tuh. Nah, kemudian ketika di sana ada pintunya ini, ada masjidnya ini, ada matahari dari sebelah sana sini. Itu ada semua dalam Quran. Ada di Quran semua. Ada. Saya baru ngeh itu Ustaz. Ketika istri saya malah lagi ngajar di sini. Nah, alhamdulillah Ustaz. Ya. Terima kasih. Sekian puluh tahun pulang. Tadinya lihatnya cuma batu-batu aja. Memang benar sih. Kalau tidak baca Al-Quran ya nggak ngerti, hanya batu-batu saja. Nggak ada artinya apa-apa. Kemudian di Laut Mati juga begitu. Laut Mati kalau dilihat dengan danau di mana di Situ Gintung misalnya. Usaha Situ Gintung. Mau menuju ke sana aja serem ya Pak Fauzi, dijaga sama pakai senjata itu. Ya, gitulah. Kemudian ternyata di situ juga benar ya bahwa Laut Mati itu
di tepi jalan raya, benar. Iya, Betul. Benar. Terus di situ ada di seberang sana itu ada Gomoroh apa? Umroh ya. Sodom dan Gomorrah, benar. Karena di sana ada Sungai Yordan, benar. Itu dalam Quran semuanya. Waktu itu saya sih mencuek-cuek aja. Seluruh renang ya renang aja. Terus ada motornya apa? Nabi. Itu. Nabi siapa Lut, Pak? Lut. Nabi Lut. Ya, Ya, saya baru tahu bahwa waktu itu Nabi Lut itu Nabi Ibrahim kedatangan malaikat. Ya. Malaikat itu bicara bahwa saya akan menemui Nabi Lut dan akan mengazab kaumnya Nabi Lut. Iya, itu ada. Nah, baru kita kembangkan sendiri di situ. Ya. Ternyata memang benar adanya di Laut Mati. Kemudian ketika saya diminta untuk menyampaikan ekspresi dakwah ya. Saya waktu itu pas ada judul kisah kaum Sabat. Ya. Oh iya. Saya teringat waktu itu ternyata saya waktu itu di Akaba ya. Di Akaba itu ternyata di sana ada kota Israel namanya Eilat. Nah, ketika saya baca itu mengenai kisah kaum Sabat, ternyata itu terjadinya adalah di kota Eilat. Ya, waktu saya di Akaba lihat kota Eilat, bodoh amat, cuma dilihat bagus nih. Gitu aja. Jadi karena saya diantarkan ke sini ya untuk mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, baru tahu bahwa Eilat itu ada dalam Al-Quran. Ceritanya padahal jelas di situ bahwa setiap hari Sabtu orang Eilat, Bani Yahudi, Bani Israel tidak boleh menangkap ikan. Ya, di situ. Ya. Jadi Eilat itu sekarang juga menjadi kota utama Israel untuk perikanan, pelabuhan. Iya. Jadi mungkin penghasilan. Iya itu. Jadi ketika negara juga ya. Iya, ketika telusan Suez diblokir oleh Yaman kemarin pasukan Houthi itu, mereka mati kota itu karena hanya lewatnya dari Suez itu aja. Iya betul. Gitu. Dan itu ada dalam Al-Quran. Saya juga baru tahu. Jadi Bapak Oji Ya. kenal Pak Haji ini dari ibunya dulu apa Pak Haji? Nah, ini ceritanya juga agak panjang ini. Nambah panjang. Saya waktu itu sudah pensiun ya, tahun 2016 sudah pensiun. Kemudian saya punya kegiatan apa sih? Nggak punya kegiatan apa-apa. Kemudian kebetulan saya sudah mulai main Zoom sih waktu itu, tapi Zoom acara apa waktu itu saya lupa. Nah, istri saya ini kan punya teman namanya Agus Buana. Iya, Agus Buana. Yang di Brunei. Ya. Sebetulnya beliau itu teman satu kantor. Tapi Cuma nggak kenal. yang kenal saya. Nah, kemudian kan waktu itu Pak Agus Buana sama Pak Wawan ini menyelenggarakan Zoom. Ya ini sekarang ini. Sama Bu Miki dan lain-lain. Ada 20 orang waktu itu. Nah, saya belum gabung. Tapi yang gabung istri saya justru. Oh, jadi lebih dulu ikut Zoom mereka ya? Kami ada program bersama dengan Agus Buana. Ya, kemudian waktu itu kan Pak Subhana di Pusdiklat ya. Ya. Kemudian karena kesibukan dia, ayah aja lah yang ikut Zoom. Karena saya ada program lain. Ini kan pensiun ya. Daripada tiap hari nonton YouTube yang gagal. Benar juga ya. Iya, yang dilihat. Ya akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kayak addicted. Jadi kayak misalnya kalau sudah jam 7:30 nih udah Dunia milik dia dengan Zoom. Dulu kan jadi hostnya tuh Wawan nih. Ya. Wawan ini dia nih sambil ngajar, sambil ngajar ibu-ibu, dia juga di host ini. Dia sambil ngajar di sekolah, terus masuk sekolah masih host ini juga. Pantasan kok jemaahnya protes lama, berjam-jam. Begitu Pak Fauzi masuk, ya cepet nih. Sekian. Lebih cepat. Maaf lagi, dia tidak ada maaf, nggak ada lewat. nggak ada lewat. Nggak ada lewat ya, karena nggak ada ya lewat. Itu saya masih cerita 3 ya. Padahal masih aja, misalnya saya pernah ke satu daerah katanya, ini dulu adalah namanya daerahnya Madian.
Madian. Madian itu ada. Ya, ternyata Madian itu adalah ternyata Madian itu adalah anaknya Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Oh ya Allah. Ya, ternyata itu. Dan di situ dulu Istri yang ketiga namanya siapa? Kanturah. Oh. Kanturah. Ada nanti. Kenal ya. Itu kalau dalam Al-Qur'an memang ada. Tapi kita kan Al-Qur'an itu kan hanya petunjuk kecil ya sedikit ya. Kita mestinya mengembangkan diri gitu. Yang kecil aja belum beres. Iya. Bagaimana mau cepet pinter gurunya nyambil? Sementara saya di Amerika, dia di Singapura, beda. Dia ambil disambil lagi. Tapi enggak itu dulu. Sekarang sudah enggak dia. Kalau Belum lagi Petra. iya, Petra. Ya, belum lagi ada peninggalan-peninggalan yang sebetulnya itu hanya cerita dongeng. Misalnya pohon sahabati. Pohon sahabati itu menurut cerita orang Yordan itu adalah pohon di mana waktu itu Nabi Muhammad itu berteduh berteduh ketika bertemu dengan pastor siapa? Pastor Buhairah ya. Buhairah ya. Tapi itu kok zaman saya dulu nggak ada, tapi kok sekarang ada gitu. Nah, itu Bisa juga dibikin-bikin. itu tadi. Kita yang ada-ada aja nih, ada-ada aja. Gitu, itulah Yordan itu seperti itu. Seperti misalnya Gunung Judi. Ya, Gunung Judi. Judi itu ceritanya itu kan apa? Sebagai tempat apa? Kapal Nabi Nuh itu bersandar ya. Ya, betul itu. Kalau orang Yordan beranggapan, oh di negara saya. Ya memang sih katanya di dekat border antara Syria, Irak sama Yordan, Irak, Syria. Dekat Yordan di sana. Kata mereka ya. Ya saya sih paham aja, Ustaz Adam juga paham kan? Ya. Dan dilihat juga dari kita kalau mikir benar juga ya. Waktu di Nabi Nuh itu kan. Nabi Nuh itu kan tinggalnya kan di daerah di Mekah, daerah apa namanya? Arafah itu. Nah, makanya istrinya kan berkuburan di Jeddah kan. Jeddah itu kan kakek nenek kan ya. Nah setelah air bah, kapal ini kan nggak ada nahoda. Nah turunnya di Bukit Judi, dia lainnya itu jadinya airnya kan sini kosong. Nggak ada orang, kecuali setelah Nabi Ibrahim mengirim istrinya Siti Hajar, baru ada orang lagi kan. Ya jadi kalau cerita itu kan dari Mekah terus merusak Ka'bah kan, rusak kan, itu oleh bah, kemudian ke utara. Tapi ya ini pihak Turki juga mengklaim bahwa judi itu ada di negara dia. Ada di sana ada namanya Gunung Ararat. Gunung Ararat itu adalah gunung yang ada di sana. Di sana katanya ada bukit persis seperti apa? Kapal itu. Itu oke di situ. Oke ya. Mereka mengklaim boleh sih mengklaim ya. Iya betul. Kemudian ada yang mengklaim lagi ada di Armenia. Armenia itu adalah sebuah negara yang seluruh penduduknya adalah dari keturunan Nabi Nuh, termasuk Pak Arman, Armenia. Oh iya, Arman itu gitu ya. Dan orangnya halus-halus, suaranya kecil. Karena Armenia ini adalah penduduk kaum Aram. Oh, Aram ya. Namanya Armenia. Ya, Aram ada kan? Ada. Ya itu mereka mengklaim bahwa dia ada di situ. Gitu. Nah, itu hanya adanya dalam Taurat apa saya nggak tahu lah. Tapi Aram itu ada di Quran. Iya. Aram ada di Quran. Ya, dari anaknya dari Nuh dari Ham kan. Ya. Jadi sejarah jadi begitu. Ya. Mana berarti ya? Ya antara kan katanya Nabi Nuh asalnya dari Arab. Ya. Ya, Arab. Anak Nabi Adam kan. Ya. Ke sana. Ya, Nabi Nuh ini kan menurunkan semua bangsa di dunia kan. Ya. Itu juga ketika saya misalnya mau menyampaikan cerita mengenai Zulkarnain. Zulkarnain itu kan kita menyangkut cerita mengenai Ya'juj Ma'juj ya. Ya, ada hubungan Ya'juj Ma'juj. Nah, ternyata tuh Ya'juj Ma'juj itu adalah itu ada keturunan Nabi Nuh. Ya'juj Ma'juj itu kan Magog ya dalam bahasa Inggris ya. Itu adalah keturunan Nabi Nuh. Kemudian tempatnya ada di mana? Kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada dalam gunung tembok. Tembok antara dua gunung. Ya, ada menyebutkan bahwa itu adalah Great Wall. Ada menyebutkan itu adalah Gunung Kaukasus. Kaukasus ya. Ya, itu
Ayat-ayatnya ada semua dalam Quran. Nah ini saya baru tahu juga sih bahwa apa namanya. Lucu ya bagaimana Alexander the Great ya kalau namanya ya. Iya. Kalau Iya. namanya ya. Iya, kan Ustadz malah lihat itunya kan, lihat kuburannya kan waktu ke Greece dulu kan. Oh iya. Ya, waktu Ustadz Iya, ke Greece saya ke tempat lain. Iya. Kita jumpa di Inggris. Itu kita berada di apa namanya Athena, di rumah Pak Dubesnya pada waktu itu ini Pak aduh siapa Pak Yang di mana? di Athena. Pak Beni. Pak Beni, Iya. Dubesnya Ada di seminggu kita di sana itu. Nah kita dibawalah ke kuburannya Alexander the Great. ya. Lalu ceritain salah satu ya inilah Alexander the Great. Saya pikir Alexander the Great, ini itu Zulkarnain. Ya itu. Baik terus Pak. Itu baru di Yordan ya. Kemudian saya kan penempatan kedua adalah ke Libanon. Libanon. Saya suatu saat itu akan menyampaikan mengenai ini, ingin browsing lah, ingin menyampaikan melalui browsing untuk apa ekspresi dakwah. Saya browsing nabi siapa yang pernah ada di Libanon. Muncullah Nabi Ilyas. Nah, kemudian saya sampaikan waktu itu pelajari Nabi Ilyas. Ternyata Nabi Ilyas ada di Libanon. Dia itu adalah nabi untuk tugasnya adalah untuk mengalihkan Bani Israel menjadi tidak menyembah berhala lagi. Nah, ternyata berhalanya itu yang disembah itu apa? Berhala namanya Baal. Baal. Ada di Quran Baal. Ya, ada Quran. Ada. Nah, itu ternyata Ya, ada Baal, di Libanon namanya itu Baalbek kotanya. Nah, sekarang namanya Baalbek. Baalbek itu saya pernah sama istri saya. Di situ ada semacam kayak teater gitu. Teater, amphitheater. Itu adalah tempat untuk konsernya penyanyi-penyanyi dunia. Ya. Seperti ada Paul Anka, ada Virus, ada Mas Darumi di situ semuanya. Ya. Setiap summer Ustaz. Nah, ternyata itu adalah adat dewanya orang Israel ketika mereka itu berada di pemuja itu. Jadi kalau saya dengar cerita Bapak ini ya, jadi saya ingat surat 12, 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti. 3. Kami menceritakan kepadamu Muhammad SAW kisah yang paling baik dan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Yang sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul-Azim. Kami jelaskan kepada kamu cerita-cerita dalam Al-Quran ini sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah. Kenapa? Nggak berubah. Iya, kalau misalnya kita cerita misalnya zaman kemerdekaan, Nugroho lain, nanti Yamin lain, nanti ada versi beda-beda nih. Kayak apa cerita G30S PKI ini, ya zaman dulu lain, zaman sekarang udah berubah. Tapi kalau cerita Quran ini nggak akan berubah di dunia nih, global seluruh dunia. Ini cerita yang paling bagus sekali. Nah makanya Allah tutup ayat ini dengan ayat yang terakhir. Malanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 112. Sungguh 111. Sungguh tadi kan benar? Ya, ayat terakhir aja. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, jadi Pak Fauzi ini ya untungnya dia melihat dulu ya, apa namanya, lapangan lokasinya dia lihat, kauniyahnya. Ya kauniyahnya dia lihat. Kemudian dia lihat Quran. Pas banget itu. Kita yang nggak ngelihat seperti pengalaman beliau aja, kita lagi pas apalagi beliau kan. Iya betul. Jadi memang ya Quran itu luar biasa. Jadi ini menjawab pertanyaan saya tadi. Jadi sebetulnya kan menurut Pak Fauzi bilang orang satu bisa mengklaim itu di mana yang Ya. betul.
Al-Quran ini jadi sudah mengkonfirm bahwa yang ada di Quran udah pasti benar. Mantap banget ya kalau Joel ngomong gitu ya Allah. Ya memang benar itu. Tidak bisa. Tidak berubah. Ya tidak berubah dia. Di dunia itu. Nah makanya bapaknya tadi suruh ngaji sebetulnya suruhnya itu ngaji itu ada artinya, cuman waktu dulu pengalaman orang kan belum lain kan, cari pahala, niatnya juga cari pahala. Nah setelah pengalaman, kemudian setelah ketemu Quran, bagaimana rasanya Pak? Ya alhamdulillahnya itu mengenai iman, tadi kan imannya nggak ada tuh. Iya, Naik itu turun. dari iman ya, betul. Ya, makanya itu ketika saya menutup kajian itu kan saya selalu menyampaikan semoga kita itu istiqomah, menghayati, merenungkan, mengamalkan, dan kalau bisa kita mendakwahkan itu. Ya, gitu. Ada lagi selain itu Pak, Bapak yang sebelum saya itu kan, mari kita perhatikan surat sekian-sekian itu kan orang tertuju semua. Wah, benar biar satu ayat kan. Wah, didengar dunia ini. Wah, baca begini. Coba. Ya kalau kita aja begitu bagaimana Bu Rika ya? Waduh ya Allah, suami gue ini ternyata nggak salah pilih gue. Ya, yang jelas saya itu mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan ya, istri saya ya, yang mendukung yang telah menghantarkan ya dari alam kegelapan lah. Karena saya waktu itu kan tidak mengerti sama sekali ya, walaupun sudah lihat bentuknya kayak apa, tapi saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Luar biasa. Dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Pas banget.